Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah. Amma ba'd. Yang pertama-tama kita selalu bersyukur pada Allah masih diberi oleh Allah kesehatan untuk dapat mempelajari ilmu-ilmunya Allah. Dan yang kedua kalinya sholawat serta salam kita tetap haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan saya di sini akan mempresentasikan tafsir amali surat Al-Maidah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bih id qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Shadaqallahul 'adzim. Wadhkuru, dan ingatlah kalian, nikmatallahi, nikmat Allah, alaikum, atas kalian, wa mitsaqahu, dan perjanjiannya, alladzi, yang, wasaqakum, dan janji pada kalian, bihi, dengannya, id qultum, ketika kalian berkata, sami'ta, kami mendengar, wa ata'na, sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha alimun, innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bidati, terhadap as-suduri, hati. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah dikaitkan kepadamu ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha mengetahui seluruh isi hati. Dari kata wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah akan karunia Allah. Dasar amalinya, kita berusaha selalu mengingat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karunia atau nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangatlah banyak, tak tertandingi. Tapi ada satu nikmat atau karunia dari Allah, pemberian dari Allah yang sangat besar, yaitu adalah karunia atau nikmatnya diberi oleh Allah dalam keimanan dan nikmat Islam. Ketika kita dimudahkan oleh Allah dalam menghamba, dalam beriman kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, kita digampangkan oleh Allah. Itu adalah suatu nikmat yang besar. Kita diberi senang oleh Allah dalam melaksanakan amal soleh, itu adalah suatu nikmat yang besar dari Allah. Itu kalau kita diberi oleh Allah karunia seperti itu, kita patutnya selalu bersyukur kepada Allah. Banyak orang-orang di luar sana itu yang dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan, dimudahkan dalam berbuat kejelekan, dan disulitkan dalam mengerjakan kebaikan. Na'udzubillah, itu adalah nikmat yang sangat buruk. Dan ketika kita dimudahkan dalam menghamba kepada Allah, itu selalu kita berusaha selalu bersyukur pada Allah. Bersyukur, kita digampangkan dalam sholat, kita digampangkan dalam ngaji, kita digampangkan dalam mencari ilmu. Itu adalah suatu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu nikmat dunia. Contohnya nikmat sehat, nikmat kaya, nikmat wajahnya diberi ganteng atau cantik oleh Allah. Itu adalah nikmat dunia. Tapi banyak orang di sana itu yang lupa dalam itu semua adalah pemberian dari Allah. Itu adalah karunia dari Allah.
tapi mereka banyak yang lupa. Maka dari itu ketika kita sudah tahu ilmunya, maka kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita, masih bisa diberi nafas oleh Allah, masih bisa diberi mata melihat, hidung untuk bernafas, telinga untuk mendengar. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu dengan kebaikan. Mata digunakan untuk melihat kebaikan, telinga digunakan untuk mendengar kebaikan, hidung untuk mencium bau-bau kebaikan, mulut digunakan untuk membicarakan kebaikan, membicarakan ilmunya Allah. Itu adalah suatu bentuk syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka ketika kita hidup di dunia, kita harus bersyukur pada Allah. Ketika di dunia kita melihat yang di bawah kita, masih banyak orang yang dikasih kekurangan, dikasih keujian oleh Allah, contohnya. Maka itu ketika hidup di dunia kita melihat yang di bawah kita yang masih diberi ujian oleh Allah, kekurangan dalam melihat, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, itu adalah suatu kekurangan atau ujian dari Allah pada orang itu. Maka ketika kita sudah diberi nikmat oleh Allah, ketika kita bisa melihat, maka kita bersyukur pada Allah. Ya Allah, ya Allah, terima kasih saya masih bisa dijadikan oleh Allah melihat. Banyak di luar sana yang menginginkan bisa melihat keindahan, melihat dari mata. Itu kita selalu bersyukur pada Allah masih diberikan oleh Allah kesehatan. Banyak orang-orang di rumah sakit sana yang ingin sekali sehat, tapi dia diuji oleh Allah dengan rasa sakit. Maka kita yang sehat, kita selalu bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang kedua, wa misaqahu, dan perjanjiannya. Kita berusaha selalu mengingat perjanjian kita ketika kita awal masuk di dalam dunia. Ketika kita sebelum masuk ke dunia itu kita di alam roh dulu. Ketika di alam roh kita udah berjanji kepada Allah. Ketika di alam roh kita sudah berjanji kepada Allah, yaitu di surat Al-A'raf ayat 172, yaitu bukankah engkau Tuhanku, bukankah engkau Tuhanmu, bukankah engkau adalah bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu roh-roh itu menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Itu adalah suatu perjanjian awal dari kita sebelum masuk di dalam jasad manusia. Itu perjanjian kita di alam roh itu. Ketika itu di alam roh itu para roh-roh itu tenang karena ada di sisi Tuhannya. Ketika udah tenang di sisi Tuhannya, para roh-roh itu diberi oleh Allah, yaitu di surat Al-Mulk ayat 2, yaitu kamu roh-roh semuanya akan saya turunkan ke dunia untuk diuji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Allah itu Maha Pengasah dan Maha Pengampun. Itu ketika roh-roh itu udah mendengar ayat itu akan diturunkan ke dunia, para roh-roh itu merasa khawatir. Ketika roh-roh itu khawatir mau dimasukkan kepada jasad, tapi roh-roh itu tetap akan
masukkan kepada jasad-jasad para manusia. Setelah itu Allah berkata, kamu jangan khawatir para roh-roh. Di surat Al-Hadid itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah itu ada dimanapun walaupun kamu berada, jadi jangan khawatir. Ketika itu sudah dimasukkan kepada jasadnya manusia dan mengandung 9 bulan, ketika itu lahir di dunia, maka terus para bayi itu menangis. Kenapa kok menangis? Karena para bayi itu rindu kepada Tuhannya. Ketika di alam roh itu sudah dekat sama Allah, itu sudah merasa tenang. Ketika diturunkan kepada jasad para manusia, itu para bayinya itu menangis, para roh itu menangis. Karena apa? Karena rindu kepada Tuhannya. Dan di surat Ar-Ra'd ayat 22 itu Allah berfirman, yaitu kamu jangan menangis, jangan takut. Karena apa? Ingatlah Allah, karena dengan mengingat Allah itu hati akan menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ketika itu adalah suatu perjanjian awal. Ketika kita di dalam roh, kita udah berjanji ketika hidup dunia, amalnya itu kita berusaha amal yang bagus, mentaati perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Itu adalah suatu janji. Itu udah janji kepada Allah pada masa alam ruh. Maka dari itu, ketika kita hidup di dunia, itu juga harus memperbanyak. Kita harus ingat janji-janji kita pada alam roh dulu, mentaati perintahnya Allah dan menjauhi larang-larangannya Allah. Setelah itu, ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami mentaati, kita berusaha mendengar dan mentaati perintah-perintah Allah yang telah diperintahkan kepada kita. Perintah Allah banyak sekali. Contoh, perintahnya sholat, perintahnya menghamba, perintahnya berbuat kebaikan, dan banyak lagi. Itu harus kita taati, kita harus dengar, kita harus mendengar. Ketika ada azan, hayya ala sholat, mari segera sholat, kita harus segera bergegas berwudu untuk melaksanakan perintahnya Allah itu. Kita harus mendengar dengan apa? Itu mendengar itulah suatu bentuk kita syukur dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika ada azan langsung bergegas sholat, mentaati perintahnya Allah, mendengar perintahnya Allah. Itu adalah suatu bentuk syukur kita kepada karunia-Nya Allah. Dan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kita berusaha selalu bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Takwa itu adalah takut, atau takwa itu bisa diartikan dengan selalu menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi semua larangannya Allah. Itu adalah takwa. Kita berusaha selalu bertakwa kepada Allah, walaupun itu sulit, walaupun itu susah. Kita harus selalu berusaha sedikit demi sedikit selalu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, menjauhi larangannya Allah. Karena Allah itu Allah itu innallaha alimun bidzatis sudur. Allah itu mengetahui semua isi hati kita. Maka dari itu kita yakini Allah itu mengetahui segala isi hati kita. Jadi isi di dalam hati kita itu Allah itu pasti tahu. Makanya kita disuruh wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Supaya apa?
Karena apa? Karena Allah itu maha mengetahui isi hati. Walaupun kita ngerentek kebaikan, ya Allah itu kesusahan, saya bantu, itu kita udah kerentek di hati aja, itu udah dapat pahala sama Allah. Karena Allah itu mengetahui isi dari hati kita. Yaitu perintah Allah untuk takwa kepada Allah, itu kita berusaha mentaatinya. Kita berusaha mentaatinya sedikit demi sedikit, walaupun itu susah, walaupun perintahnya Allah itu sulit atau nggak enak, itu kita berusaha selalu menjalankan perintahnya Allah dan bertakwa kepada Allah. Takut ketika kita berjalan di dunia, hidup di dunia, melaksanakan segala ujian dari Allah, segala ujian dan apapun itu, kita selalu bertakwa kepada Allah. Kita selalu takut pada Allah. Kalau kita sudah takut, pasti kita itu akan terhindar dari melaksanakan larangan-larangannya Allah. Kalau kita udah takut, oh ini jelek, oh Allah itu pasti tahu, maka kita hindari. Oh ini baik, oh ini baik, ini yang disukai oleh Allah, maka kita kerjakan. Itu adalah suatu bentuk takwa kepada Allah. Dengan cara apa kita bisa bertakwa kepada Allah? Dengan cara yaitu kita ingat, kita yakini Allah itu tahu bidati sudur. Allah itu tahu segala isi dari hati kita, itu Allah tahu. Maka dari itu, kalau kita udah tahu Allah itu mengetahui segala sesuatu, walaupun di hati kita tidak terlihat dengan oleh orang lain, itu Allah tahu. Maka dari itu kita harus bertakwa kepada Allah. Mungkin itu saja presentasi tafsir amali dari saya, surat Al-Maidah ayat 7. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jika itu benar, itu datangnya dari Allah. Jika itu salah, maka itu datangnya dari saya sendiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.